Karena itu fasholli li rabbika wanhar. Nah, untuk ya mensikapi tadi nikmat yang banyak itu harus bersyukur. Ngumben tenjak bersyukur. Fasholli li rabbika, maka hendaklah engkau dirikan salat. Artinya salat adalah salah satu bentuk perbuatan yang baik. Maka setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, cara mensikapinya dengan bersyukur. Bersyukur artinya bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kan nikmat-nikmat itu sesuai dengan perintah Allah. Misalnya kita dianugerahkan dengan harta yang banyak, maka kewajibannya adalah mengeluarkan zakat. Itu bisa sebagai tanda syukur. Kemudian di samping zakat, menginfakkannya ke jalan yang fisabilillah, bersedekah dan sebagainya. Itu wujud daripada Nah, di sini fasholli, maka dirikanlah salat. Sholli ini fi'il nabi, sholli fi'il amr dari sholla yusolli. Amun perajahan ilmu sorob ada kaidah cara kita membuat fi'il amr. Jadi sholla yusolli dia timbangannya fa'ala yaf'alu, sholla yusolli, rodda yaruddu ya. Nah, ini sholla yusolli ini cara bikin fi'il amrnya tinggal menghilangkan huruf huruf penyakit, huruf ilat yang ada di akhirnya. Sholla arah huruf penyakitnya di sana. Apa huruf penyakitnya? Sholla ya atau mungkin alif bengkok ya. Sholla yusalli huruf penyakitnya telu nih, huruf penyakit. Nah, fasholli, jadi fasholli ini ya, sholli seperti sholla yusalli, hara huruf ilatnya sholla niki. Betawana huruf ilatnya shollaya, hasilnya shollaya, berarti ada huruf mu'talnya di akhir, sholla yusalli. Nah, untuk mu'tal akhir ini cara membuat fi'il amrnya adalah dengan menghilangkan huruf ilat. Karena fi'il amr itu wajib dia sukun, mabniun alas sukun. Contohnya kataba yaktubu uktub ya, kataba yaktubu uktub mabniun alas sukun ya. Kemudian qoma yakumu kum ya, mabniun alas sukun ya. Ini sholla yusalli, fi'il amrnya menjadi sholli, tanda sukunnya adalah dengan membuang huruf ilat ya. Teteh huruf ilat niki ya tanda sukunnya. Jadi fasholli hazful ya, hazful ya, membuang huruf ya-nya, huruf ilatnya, atau hazfu harfil ilat, membuang huruf ilat ya. Jadi dibuang fasholli, maka hendaklah engkau sholat, atau sholatlah engkau. Ini perintah untuk seorang ya. Kalau perintah untuk banyak, shollu, sholatlah kalian, shollu, sholatlah kalian. Nah, kalau sholli, sholatlah engkau. Fasholli, maka hendaklah engkau sholat. Lirabbika, ikhlas karena Tuhanmu. Salat Nabi sak maksud oleh driki. Nah, disebutkan oleh penyusun kitab niki, tafsir Jalalain niki, salata idin nahri, salata idin nahri, salat Nabi idin nahri, salat id nahar, maksudnya Idul Adha. Jadi bacaannya ya, fasholli li rabbika ay sholata idin nahri. Solata ini maf'ul dari sholli sholatan, sholli sholat, sholatlah engkau dengan solata. Biasanya yang nakirah itu dibaca dengan tanwin, solata ini nakirah.
sebab tidak ada alif lam, mestinya dibaca solatan. Ya, tapi kenapa tidak dibaca solatan kumena? Karena dia menjadi mudhof dari idi. Ya, masih ada kalimat berikutnya dibaca solata idin nahri. Solata mudhof, idi mudhof ilaih, idi mudhof, an-nahri mudhofun ilaih. Ya. Solata idin nahri. Terus yang kedua, tanda syukur niki fasalli li rabbika wanhar. Wanhar pakai hak ini, dan berkorbanlah. Salatlah kamu dan berkorbanlah. Berkorban itu adalah dengan menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan supaya karena menyembelih itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat kuat. 5 persyaratan untuk orang yang untuk binatang yang disembelih. 5 syaratnya binatang yang disembelih niki. Mana syarat yang 5 niki? Yang pertama, sakanggo tegorok sebagai kurban niki adalah binatang ternak yang sudah ditentukan, yaitu unta. Kemudian sapi garis miring kerbau. Yang ketiga kambing atau domba. Ngombean namun jaran atau keledai, ya, jaran tidak disebutkan untuk dikorban karena jaran itu biasanya dipergunakan untuk mengangkut barang, ya. Itu anunya, syaratnya adalah, ya, binatang ternak yang sudah ditentukan, yaitu onta, ya, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Kemudian syarat kedua, ya, syarat kedua niki usia hewan harus sudah terpenuhi. Lamun tidak milik korban unta, persyaratannya usia unta niki 5 tahun. 5 tahun sempurna, sudah masuk ke awal tahun ke-6. Nah niki syaratnya amun tidak milik korban unta, ya. Kemudian kalau sapi atau kerbau umurnya 2 tahun sempurna, masuk awal tahun ke-3. Nah ini amun sapi. Amun kambing atau domba setahun, ya, umurnya setahun, masuk tahun kedua, ya, masuk tahun kedua. Ketelu syarat binatang yang dikorbankan itu adalah sehat tanpa cacat, ya, ndik nepeleng kentokne, ndik nekoreng niki, ya, sehat tanpa cacat. Nah keempat syaratnya binatang niki milik sendiri, ya, milik sendiri yang dikorbankan, ya, milik sendiri, bukan milik bersama. Artinya milik bersama itu masih, ya, binatang ternak itu sebagai warisan. Nah sebagai warisan misalnya, ya, atau dapat mencuri, ya, itu bukan dipersyaratkan, jadi sudah milik sendiri. Kemudian yang kelima syaratnya waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan itu sah dianggap sebagai korban bila disembelih lamun tegorok suahan sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari di hari ke-13 Tasrik, 13 dari Zulhijjah. Itu syarat daripada binatang korban itu syaratnya. Nah kemudian dalam sebuah hadis disebutkan di sini, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, ya, an Ummi Salamah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, bila engkau melihat hilal bulan Zulhijjah, lamun duah pada serminan hilal Zulhijjah, napi kenan hilal nika
bulan sak beruk nyelemok niki, bulan sak beruk tiwuk niki namanya hilal. Artinya tanggal pertama. Lamun wah sampai tanggal sekik Zulhijjah itu maksudnya. Lamun wah etama tanggal sekik Zulhijjah ya, wa arada ahadukum ayyudahi ya, dan seseorang di antara kalian berniat ya yudahi. Nabi kenan yudahi niki berkorban atau nyembelih binatang korban, fala ya'hudanna min sya'rihi wala min azfarihi, maka janganlah sekali-kali mengambil rambutnya atau kukunya untuk dipotong. Dendek pelang napi gunting bulun te dait kungku te amun tuah berniat korban hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih binatang korban. Nah ini ketidakbolehannya inilah nanti berbeda-beda pendapat apakah la di sini menunjukkan keharamannya atau sekedar makruh. Kalau yang berpegang kepada teori usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, setiap perintah itu menunjukkan wajib, wal aslu lin nahyi lit tahrim, dan setiap asal larangan itu menunjukkan sebuah keharaman. Maka nanti akan berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hambal yang berpegang kepada teori usul fikih, maka dia memandang haram memotong rambut. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dengan ya Imam Syafi'i, imam kita Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu tidak sampai kepada haram, tapi makruh. Nabi kenan makruh amun tegawe amun tegawe dek berdosa, amun tinggalan mau pahala. Ya. Iya, ada tahrim dan ada makruh. Ya. Jadi karena Imam Syafi'i dan Imam Malik menganggap bahwa sunnah memotong rambut dan kuku setelah berkorban. Tadian juluk beluk kuku tendek tepelang-pelang. Itu sunnah, berarti lawanannya dia makruh. Amun tepelang kuku itu makruh. Dapat ketelu Imam Abu Hanifah ya, hanya dia menganggapnya mubah saja. Mubah hukumnya adalah mubah. Jadi tidak sunat dan tidak. Tetapi ada sebuah pendapat yang mengkaji hadis ini, ya apakah yang dimaksud domir yang di sya'rihi dengan rambut dengan kuku-kuku itu, apakah kuku-kuku orang berkorban atau kuku binatang? Ya isinan niki, apakah kukunya orang berkorban atau kukunya binatang? Ada masih yang berpendapat bahwa yang dimaksud itu adalah yang tidak boleh dipotong adalah kukunya dengan rambutnya binatang, berdasarkan sebuah hadis. Karena nanti bila korban itu nanti akan datang bersama tanduknya, datang bersama bulunya dan kuku-kukunya. Salli li rabbika wanhar niki juga fi'il nabi, fi'il amr. Nabi fi'il madinya nahara yanharu. Ya. Cara membuat fi'il amrnya untuk ain fi'il fa'ala, ain fi'ilnya itu bila berbaris atas, maka alif tambahannya di awal itu berbaris bawah. Contohnya nahara yanharu inhar. Wanhar nusukaka, wanhar nusukaka. Karena ini berkaitan dengan ibadah haji. Nusuk artinya ibadah, tetapi nusuk ini khusus lebih spesial untuk pelaksanaan ibadah haji. Karena itu ilmu tentang pelajaran tentang haji disebut manasik. Ya, inna sholati wa nusuki, ya,
Sesungguhnya solatku, nusuki ibadahku, ibadah hajiku itu, wa mahyaya, hidup dan matiku lillahi ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, inna syani'a ya. Inna syani'aka, napi kenan syani'aka ay mubghiduka ya, mubghiduka. Sungguhnya orang yang membenci engkau, atau mubghid godaba ya godibu, napi kenan godaba sili, marah itu. Aghdaba, memarahi. Mughdib, orang yang memarahi. Sesungguhnya orang yang membenci engkau atau orang yang memarahi engkau, huwal abtar, dialah yang abtar. Napi kenan abtar al-munqati, terputus langan napi angkulli khairin awil munqatil aqabi ya. Nah konon munqati itu terputus dari setiap kebaikan, atau terputus dari aqab atau akib, keturunan, akib keturunan. Nazalat fil as. Nah konon ceritanya bahwa ayat ini sebab nuzulnya diturunkan lantaran ada seorang namanya Al-As bin Wa'il. Sebab nuzul, kalau untuk Al-Quran disebut asbabun nuzul. Napi kenan asbabun nuzul, sebab turunnya atau sebab turunnya ayat-ayat. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud, sebab lahirnya hadis itu. Nah konon ini sebab nuzul dari ayat ini adalah berkaitan dengan seorang yang bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il ini menyebut Nabi Sumyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam abtar. Dia menyebut Nabi sebagai orang yang terputus keturunannya inda mauti ibnihi al-Qasim, waktu sambilinan bijan Nabi sa'aran Qasim. Oh, Nabi Muhammad itu lihat itu nih. Katanya As ini, dia termasuk orang yang tidak diridhai Allah. Dia sudah diputus keturunannya. Yaunin sebar berita kemana-mana ya bahwa Muhammad itu sudah terputus keturunannya, karena Muhammad itu dia anak meme ya. Setiap lahir anaknya meme pasti mati. Telu bijana sak meme nabinte ara eureun Abdullah, ara eureun Qasim, ara eureun Ibrahim. Ya lagu ieu bilinan masih sak kocet tuang di teman balik. Ya, sehingga bijana sa hidup bertahan sampai menikah sa nina doang, yaitu Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Ya. Ummu Kalsum dan Ruqayyah niki ya jadi sebini ana Sayyidina Utsman, dua-duana legunde ente pamedu. Yang bilinan julu sikit apa na bait Malik gentikna si iparna. Ya. Nah, Zainab niki ya kurang masyhur suaminya. Ya. Nah, Fatimah itu yang menjadi istrinya Sayyidina Ali yang melahirkan keturunan Hasan Husain. Kemudian dari Hasan Husain ini menyebar sampai ke Indonesia juga ada keturunannya dari Hasan Husain. Biasanya dalam kabilah Syihab ya atau Al-Attas itu adalah nama ahfadnya Nabi. Ahfad itu anak cucu keturunannya Nabi yang menyebar dari Hasan Husain, Zainal Abidin dan seterusnya. Ya, jadi karena putra beliau itu tidak ada yang hidup sampai dewasa, maka As bin Wa'il itu menggelari Nabi dengan sebutan abtar, orang yang sudah terputus keturunannya. Maka ya Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab daripada
As bin Wa'il yang menyebarkan berita-berita Nabi sudah terputus dengan sebutan inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang abtar itu adalah si As bin ya orang yang membenci kamu itu adalah orang yang terputus, karena keturunan Nabi ya terkenal sampai sekarang yang dari Fatimah.